Dalam dunia paranormal ataupun perdukunan itu pasti sudah tidak asing lagi dengan yang namanya tanah kuburan. Tanah kuburan ini dijadikan sarana untuk merusak ataupun menghancurkan seseorang dengan melakukan serangkaian ritual khusus, yaitu dengan menggunakan tanah kuburan ini, usaha seseorang itu jadi sepi, bangkrut, dan akan gulung tikar. Bahkan rumah tangganya itu bisa menjadi hancur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel Spiritual 21, investigasi supranatural tanpa batas. Di dalam Al-Quran itu disebutkan seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna masala Isa indallahi kamathali Adama khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya misal penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah seorang manusia, maka jadilah ia. Kalau kita coba merenungi, menggali makna yang tersirat tentang tanah dalam ayat tadi ya, maka kita akan temukan berbagai pengetahuan yang tersembunyi. Mengapa Allah menciptakan manusia dari tanah? Tentu pastinya ada alasan yang mendasari hal tersebut. Di dalam tanah itu sendiri terdapat berbagai unsur pemirsa, yaitu zat besi, kalsium, oksigen, natrium, kalium, nitrogen, dan lain sebagainya. Di mana unsur-unsur dalam tanah tersebut itu juga tentu ada dalam diri manusia. Hal ini memang telah diteliti oleh para pakar. Dalam tuntunan ilmu fikih, ketika seseorang sudah meninggal dunia, maka jasadnya harus dipendam di dalam tanah alias dikubur, di mana yang tadinya berasal dari tanah akan kembali ke tanah lagi. Ketika bercampurnya jasad manusia dengan tanah tersebut akan membuat tanah itu mempunyai energi metafisik. Namun energi metafisik yang bersifat panas dan cenderung destruktif ataupun cenderung merusak. Tentunya ini dimanfaatkan oleh para spiritualis jalur kiri dengan menggunakan media tanah kuburan dan perpaduan ritual pembangkitan energi yang ada di dalam tanah itu, maka tanah itu oleh mereka digunakan untuk mencelakai orang lain. Tanah dan jasad manusia itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Seperti yang sudah saya utarakan tadi, bahwa jasad manusia akan kembali lagi ke tanah. Namun ruhnya itu akan masuk ke dimensi yang lain yang merupakan alam ruh itu sendiri. Nah, di sini saya akan mengajarkan bagaimana agar perjalanan ruh manusia ketika sudah meninggal tersebut itu tidak tersesat ataupun tidak disiksa oleh malaikat di alam kubur dengan menggunakan media tanah kuburan. Saya tidak mengajarkan menggunakan tanah kuburan ini untuk keperluan-keperluan negatif seperti merusak orang lain ya. Karena itu nanti lambat laun itu pasti akan ada karmanya. Segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini pasti akan ada balasannya. Ilmu ini saya sebut dengan doa tanah kuburan. Ijazahnya adalah dari beliau Kiai Ahmad Sakhowi. Ilmu ini sangat cocok sekali ya dipegang oleh Anda mungkin yang sering bergelut dengan pemakaman, mungkin penggali kubur ataupun pemuka agama yang ditunjuk sebagai juru doa di dalam sebuah pemakaman. Namun bisa juga Anda pegang apabila sewaktu-waktu keluarga ataupun famili Anda meninggal dunia, atau Anda simpan dan nanti Anda turunkan ke anak cucu agar kelak setelah Anda meninggal, anak cucu tersebut menggunakan ilmu ini untuk mendoakan Anda. Amalan ilmunya ya itu adalah seperti ini. Yang pertama, njupuk lemah kuburan sidik. Maksudnya itu Anda harus mengambil sedikit tanah kuburan ya. Tanah itu Anda ambil dari proses menggali lubang untuk jenazah tersebut. Jangan diambil dari kuburan lain tempat. Ambil itu kira-kira satu genggaman saja atau boleh segini ya. Satu genggam gini juga boleh. Kemudian setelah itu lalu taruh tanah itu dalam sebuah wadah apa saja. Entah itu daun, kertas, plastik ataupun apapun itu. Kemudian yang kedua, nuli wacaake iki surat ping 7.
Artinya setelah tanah kuburan tersebut sudah siap, maka bacakanlah pada tanah kuburan itu surat ini ya sebanyak 7 kali. Kemudian setelah itu tiupkan pada tanah itu. Nah, surat yang dibaca itu adalah surat Al-Qadr. Nah, bunyinya kurang lebih seperti ini. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, dan seterusnya sampai akhir diulang sebanyak 7 kali. Nanti silahkan cari sendiri, dibuka di Al-Quran, itu ada di juz 30 di surat-surat pendek. Kemudian yang selanjutnya yaitu nuli dikatotake mendem mayit. Maksudnya setelah tanah itu dibacakan surat Al-Qadr, lalu tanah itu ya disertakan dalam penguburan jenazah. Kalau bisa tanah itu ditempelkan pada pipi jenazah. Kalau tidak bisa ya yang penting ditaruh di sampingnya. Namun wadahnya itu jangan sampai diikutkan pemirsa, hanya tanahnya saja yang ditaruh. Wadahnya Anda buang ataupun Anda bakar. Nah, dengan melakukan sedikit ritual ini, maka menurut para kiai sepuh, kiai ahli hikmah, ruh dari orang tersebut itu akan diringankan di alam kubur. Istilah Jawanya itu gampang oleh dalan padang. Akan ada malaikat yang menuntun ruh tersebut ke alamnya. Kuncinya dalam membacakan doa itu Anda benar-benar ikhlas, bukan karena terpaksa ataupun dipaksa seseorang. Biasanya setelah Anda melakukan itu dalam jangka beberapa hari ataupun beberapa bulan ke depan setelah pemakaman itu ya, maka Anda akan ditemui ataupun diperlihatkan keadaan ruh orang yang meninggal itu. Biasanya itu akan ditemui lewat mimpi, atau ada juga yang ditemui secara dohir, secara langsung. Tergantung frekuensi yang pas ya. Ruh tersebut itu akan mengucapkan terima kasih, yaitu dengan tersenyum kepada Anda. Silahkan Anda simpan ilmu ini baik-baik. Kalau perlu, Anda catat dalam buku pribadi Anda. Ilmu ini sangat penting sekali sebagai pegangan, mengingat kita semua itu pasti akan mengalami yang namanya kematian. Tinggal antri, tinggal menunggu waktu saja. Dan itulah salah satu amalan yang akan kita bawa sampai ke alam ruh. Semoga konten ini bermanfaat. Saya Fatih Nur Alam undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan selalu ada misteri di dunia ini. Salam spiritual.